Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin ngomong soal aus ya, aus. Mungkin ya keseluruhan kendaraan ya. Jadi penulis ngomong soal aus itu terus ada yang protes. Mas, yang namanya aus kan karena usia, Mas. Yang ngomong gini dua. Ya kita lihat apa nih topiknya dulu lah ya. Kita lihat dari subjeknya dulu ya. Nggak semua aus itu usia. Mungkin ya kalau misalnya ada, ya contohnya buat tiang kayu gini, kayak gini nih, pasang di pinggir jalan, dipatok gitu ya. Terus lambat laun kayunya rusak, kena panas, kena hujan, kena yang lain-lain lah ya, kena tumbuhan, kena hewan gitu ya. Jadi ada memang seperti itu. Tapi itu kan faktor yang kita tidak bisa kendalikan. Beda dari di kendaraan. Ada banyak faktor yang bisa kita kendalikan. Misal rem cepet habis, ada yang ngomong oh usia, Mas. Itu kan yang namanya rem cepet aus, yang namanya rem itu pasti habis ya. Lawang dipakai ngerem kok nggak habis gitu ya. Iya. Tapi ada faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Jadi rem kok makin lama jadi makin membal, makin gak enak nekene yo, diteken kok gak iso ngerem jeblos gitu ya. Mungkin ada yang nyalahkan usia, tapi ada faktor di mana kita bisa mempengaruhi itu, bisa membuatnya lebih awet. Kalau di rem, dari kampas remnya lah minim, nggak usah tuku sistem lengkap komplit set rem merek Oppo kayak, nggak usah seperti itu. Dari kampas rem aja sudah banyak mempengaruhi. Penulis sendiri ngalami 3 merek untuk di NMAX ini. Di Next 2 merek, di Honda Beat 2 merek, di Suzuki Spin mbuh merek Oppo ae. Di Honda Beat yang namanya kampas rem itu gak habis-habis ya, awet temenan, tapi sama sekali nggak gigit, gak iso nyakot rime. Terus habis itu penulis gantinya pakai merek Federal ya, pakem langsung. Terus di Suzuki Next 2 rem belakangnya aslinya orisinil kok, terus diganti merek KNZ ya. Wah, ternyata selain nggak pakem, umurnya juga pendek. Ya wes lah, akhirnya balik lagi minta orisinil, yang ternyata dari dihitung ongkos totalnya nggak beda toh ya. Yang orisinil kalau nggak salah 70, yang palsu 56, yang KNZ itu 56. Tapi kan ada biaya bongkar juga, nggak beda jauh, tapi kepuasan awetnya beda jauh, parah lah itu ya. Jadi kita itu jarang memperhitungkan soal price performance ya. Paling enggak
harga berdasarkan umur pakai lah, kelihatannya lebih murah. Tapi kalau ganti sampai 3 kali 4 kali lebih sering, podo aja jauh lebih boros. Itu soal rem. Ada juga yang kulan. Oh, kita belum menyinggung soal minyak remnya. Minyak rem itu kualitasnya beda-beda, nggak sama antara satu dengan yang lain, dan nggak dijamin yang bawaan pabrikan itu oke. Terutama yang merek AHM itu asli parah bener lah. Rem sampai ditekan bisa sampai mentok, itu ada kesalahan jelas pada minyak remnya. Dan ternyata setelah dicampuri minyak goreng jadi langsung oke lagi. Tapi minyak goreng kalau untuk sistem rem itu hanya untuk mengembalikan kondisi jadi lebih lebih ulet, lebih ngembang ya. Yang lebih tepat ya seharusnya pilih minyak rem yang jangan merusak sealnya. Jadi harus perhatikan merek minyak remnya. Untuk sementara rekomendasinya katanya merek Jumbo yang bagus ya. Terus habis itu soal kulan. Nah, kulan ini, radiator kulan itu seringnya membawa masalah yang lain-lain juga. Jadi ada masalah yang kelihatannya bukan gara-gara bukan gara-gara kulan, tapi sebenarnya masalahnya dari kulan. Contohnya apa itu? Mesin mudah panas, performa nggak bisa keluar kalau siang hari, tenaga drop drastis, mesin overheat, itu problemnya dari kulan. Tapi kita akan ngomong soal umur ya. Ya wis, dari umur saja. Mungkin ada yang mengalami pompa radiator rembes, seal yang berhubungan dengan mesin dan radiator itu rembes. Yang harusnya disalahkan itu ya juga kulan ya. Karena nggak semua kualitas kulan itu sama. Nggak semua kualitas kulan itu seimbang, setara. Ada kulan-kulan yang emang beneran bikin masalah, bikin rembes, bikin macam-macam. Dan solusinya ketika terjadi seperti itu bukan ganti part dari sistem radiatornya, tapi ganti kulannya. Jadi kalau ada rembes macam-macam, itu bukan melulu salahnya sealnya, salah kualitas seal macam-macam. Bisa jadi itu kulannya. Terus soal CVT ya, CVT. Mungkin ada yang ngomong, wah motor ini CVT-nya kok geredek, gampang geredek gitu ya. Ada yang ngomong kok gak jadi goyang, jadi getar, macam-macam. Itu ada yang misalnya karena salah desain. Jadi pabrikan itu ya jangan dianggap sempurna, jangan dianggap maha sempurna, jangan dianggap pasti 100% oke gitu ya. Yang namanya pabrikan pasti ada melakukan kesalahan yang kalau pabrikannya bleler ya, kesalahannya banyak. Nah, contohnya ya soal CVT ini, ada yang mendesain lubangnya dikecilkan, lubang pendingin CVT-nya, mangkokane CVT opo jenenge? Puli kan. Mbuh lah.
Jadi ada yang dikecilkan lubangnya, ada yang apa ngomong sudah didesain nanti gerdek, tapi desain cuma dari rumahnya tok, bagian kampasnya nggak diperbaiki. Ada yang memang secara karakteristik desain yang sudah didesain secara salah sehingga mudah gerdek. Memang ada yang seperti itu, tapi ya kita nggak bisa 100% menyalahkan kalau untuk masalah gerdek ya. Kalau untuk masalah gerdek, kita itu ya juga harus introspeksi diri juga. Cara makainya gimana? Penulis sih mungkin jarang nyinggung ya soal ini ya. Sekarang jarang, dulu sering. Ada hal yang bisa kita lakukan kalau pingin motornya bebas gerdek. Apa itu? Melakukan inrayen khusus untuk kampasnya kopling ganda. Kalau untuk motor matic ya, ini penulis bicara soal motor matic, kita harus meluangkan waktu untuk inrayen. Penulis mungkin pernah ngomong motor baru nggak perlu inrayen ya, itu maksudnya untuk ke bagian mesinnya ya, bagian piston silindernya ya, piston silinder noken ASDST ya. Nah, tapi untuk bagian CVT, bagian kampasnya, bagian kampas ganda ya, itu penting sekali melakukan yang namanya inrayen. Inrayennya caranya bagaimana? Inrayennya adalah bagaimana caranya transisi antara kampasnya belum gigit sampai akhirnya gigit itu terjadi tidak nyentak, tidak mendadak, tapi secara semulus mungkin. Caranya gimana? Kalau habis dari gas, kalau habis dari lepas gas, mau gas lagi, bukanya yang sedikit saja, jangan gede-gede, dibuka saiki ae. Kayak penulis sekarang ini, buka gasnya kalau habis lepas gas ini. Apa banyak? Enggak, dikit sekali, mungkin 1/16 atau gimana gitu lah ya, kecil sekali bukanya. Dan hasilnya apa? Umur motor penulis ini wis piro? Ini ya, kelihatan nggak? 30.085 30.000 km, 85 km sih. Kelihatan ya. Nah, di 30.000 km 85 ini motor penulis sampai sekarang belum mengalami yang namanya gerdek. Ini motornya NMAX Old, NMAX versi 2018, produksi tahun 2020, pertengahan 2020. Dulu dapat shock breaker aja sampai kelihatan bulan Juli 2020. Tanggal nang shock breaker bulan Juli. Bisa simpulkan sendiri tahun kapan nih motor ini buatan. Nah, belum pernah ngalamin gredek ya. Walau banyak yang lain, oh harus modif ini, harus modif ini, harus modif ini, biar ini mantap, biar ini mantap. Ada yang dari pemakaian juga, ada yang dari nyara makainya juga. Jadi itu ya, mengapa kok inrayen bisa membantu? Karena ya waktu inrayen itu kan istilahnya menyesuaikan permukaan kampas gandanya dengan rumah kampasnya, itu bagian opone jenenge yang bagian belakang.
CVT belakangnya. Nah, karena sudah dipakai secara alusan gitu, jadinya ausnya pun ya itu lebih sempurna, membuat kampas itu gigit rumah kampasnya itu lebih ngepas, lebih ngeplek gitu ya. Wes sama lah, sama dengan kalau penyesuaiannya pakai rem cakram ganti kampas ya, itu kan ada tahap penyesuaian. Nah itu juga sama, cuma ini di CVT nya. Terus kalau sudah diinrain gitu, mau dipakai yang gimana pun ya, penulis nggak akan mengalami geredek. Misal gini, tak gas mendadak, nggak geredek, nggak ada geredek. Itu dari CVT. Untuk yang roller yang penyakit PCX 160 itu salah desain ya, tinggal gantilah roller aftermarket yang desainnya lebih imbang, lebih balance. Enggak rollernya PCX 160 itu kan nggak imbang ya, nggak balance antara ujung satu dengan yang lain, nggak imbang. Satunya ketutup plastik, satunya enggak. Nah itu kan nggak imbang ya, rada aneh lah mengapa kalau pilih desain seperti itu ya. Tinggal diganti, klotekannya mesti hilang lah ya. Nah, yang berikutnya adalah oli mesin, karena penulis waktu itu bahasnya juga adalah oli mesin. Kalau oli mesin, masa ya ketika komponen mesin aus di 5.000 km itu disebut usia? Kan ya enggak. Kalau terus aus di sebelum servis pertama, sebelum 1.000 km, apa itu usia? Kan enggak. Atau kalau usia itu misalnya gantinya di 30.000 km, kan ya enggak juga. Orang kadang ngomong kalau sering ngebut, sering macam-macam, sering dipakai ekstrim, jalan jauh, mesin panas, mesin cepat rusak, itu ya sebenarnya enggak sepenuhnya betul. Memang ada beberapa yang jadi emang enggak baik ya kalau misalnya sering dipakai ngebut. Tapi dari beberapa hal itu salah pendapat tersebut. Penulis ini kan ya tahu sendiri lah ya, di setiap videonya penulis kan isinya melaku 200 kan ya, kalau jalannya sepi ya kan. Kadang jalan 80, jarang-jarang pelan kalau misalnya ada kesempatan kan ya. Tapi kondisi mesin penulis masih termasuk halus. Iya memang menulis mungkin kadang kalau lagi nyoba oli tertentu, ada keluhan dari suara gini, suara sini, suara sini. Tapi rasanya kok ya secara keseluruhan masih halus ya di pemakaian 30.000 km. Jadi ya jangan disalahkan soal usia. Apalagi ada beberapa faktor yang bisa kita kontrol. Balik lagi ke oli. Oli itu emang fungsinya melumasi ya. Bikin motor itu enak ya dipakai, mesin suaranya halus.
Tapi masa ya lupa bahwa tugas oli itu adalah juga melindungi, mencegah aus. Dan aus ini bisa ekstrim bedanya. Penulis bukan juga termasuk orang yang memaksakan long drain ya. Jadi kan ada orang yang oli ini saya pakai 8.000, 12.000 di motor ya. Nggak apa-apa tuh, olinya kok hitam. Ini hitam ini karena kemampuan pembersihannya bagus. Kita nggak ngomong yang 2000 km atau 1000 km sudah hitam ya. Kita ngomong yang dari orang long drain ya. Malah ada yang pakai 10.000 km masih bening gitu ya. Kemampuan perlindungannya masih bagus gitu ya. Ada sih, ada. Nah, masalahnya adalah mungkin orangnya nggak lihat ada gram yang keluar di mesin gitu ya. Tapi itu belum tentu nggak ada aus ya. Mungkin dianalisa oli, ini nggak ada kandungan logamnya minim sekali. Padahal bisa jadi kandungan logamnya minim karena memang sifat solvensi oli tersebut buruk. Kalau sifat pelarutan oli itu buruk, ya bakal nggak ada yang terlalu di oli. Jadi kalau olinya disampling, olinya diambil gitu, dikirim contohnya ono kandungan logam, kandungan apa bersih, ono, karena yaitu tadi kandungan daya larut dari bahan olinya sendiri buruk. Saking buruknya sampai tidak bikin kotoran-kotoran yang ada di mesin itu larut, kotorannya mengendap semua di mesin. Taunya pas mesin dibongkar, wis akeh sludge-nya, akeh keraknya kayak gitu ya. Tapi ya susah memang ya minta orang bongkar mesin. Penulis sendiri ya. Sudah berapa kali diminta bongkar mesin. Tapi sampai 30.000 km ini durung tahu buka mesin. Aduh, dan padahal ini sedang butuh ya ganti V-belt. Kalau lihat tadi itu V-belt murup lampu nih, kelap-kelip. Ini sedang nego istri ini. Butuh ganti belt, butuh ganti macam-macam nih. Tapi katanya turung anyar motornya kok wis ganti belt. Nggak lihat kilometer soalnya ya. Ya moga-moga bisa cepat lah ya negonya. Wis butuh nih. Tapi masalahnya itu ya, kita itu kadang lihat di satu sisi tapi nggak lihat sisi lainnya. Kita pakai oli ya, tujuannya oli itu apa sih? Biar mesinnya bersih gitu katanya, biar mesinnya licin gitu ya. Tapi faktor perlindungan kok malah jadi diabaikan ya. Part mesin sendiri sebenarnya atos kan ya, keras, cukup keras lah ya. Kalau sampai terjadi ada berkurangnya ausnya itu parah, ya kita baiknya jangan nganggap itu usia, anggap ada yang kurang, ada sesuatu yang salah gitu ya. Jangan dianggap wah wes wajar lah kayak gini, wes emang ini umurnya, ini emang usianya, saya juga pakainya cukup kencang. Penulis aja lah yang dipakai contoh. Penulis tiap hari ya memang nggak jauh-jauh amat sih lah ya. Sehari pulang pergi anggap aja 40 km lah, kira-kiranya kayak gitu. Terus
makainya kecepatan rata-rata berapa? Ya mungkin 60. Tapi kecepatan rata-rata 60 itu karena kalau pas lagi macet-macetan jalan 30, 40. Nah, tapi kalau sudah jalan lengang, jalannya 100 atau sak mentoke ya. Dan dalam keadaan 30.000, suara mesin masih termasuk halus. Ini olinya sedang pakai oli Valvoline 20W50, pemakaian hari kedua. Ya cukup bagus juga olinya, wis jelas lebih bagus dari oli Eni. Ya tentu ada oli yang lebih baik lagi. Esran saya 40, Repsol 20W50 itu lebih bagus. Oli Bardahul juga bagus. Jadi intinya itulah ya. Kalau sampai motornya dipakai kalem-kalem, umur motornya 30.000 sampai harus turun mesin, nah itu harus jadi pertanyaan. Motor NMAX ini adalah motor yang bagian dalamannya terkenal paling cepat rontok, dari bagian bearingnya, dari bagian templare atau opo itu, rocker rollernya, apalagi noken asnya, crankshaftnya itu terkenal lemah. Bahkan ada beberapa yang misalnya bagian olinya rembes ke ruang CVT karena seal CVT-nya oblak. Kok oblak? Rembes ya. Wah, airnya tinggi juga sungainya. Nah, seperti itu ya. Tapi dengan mesin yang dihasil silinder yang rawan gores, yang apa jenenge, mudah sekali vampir oli, mudah sekali fuel dilution. Ya motor penulis masih bertahan nih, walau memang penyakit fuel dilutionnya masih terasa. Cuma ada dua peristiwa yang membuat motor penulis itu jadi parah ya, fuel dilutionnya jadi parah, hausnya di bagian piston silinder. Yaitu ketika pakai oli Yamaha, yang kedua ketika pakai oli Silcolene. Wes itu dong. Jadi penting ya memperhatikan oli, memperhatikan cairan lain-lain, minyak rem, kampas rem, inrayennya, kampas ganda. Jadi kalau ada faktor yang kita ini bisa mempengaruhi, jangan terus langsung dituduh usia, gak iso. Kita harus perhatikan faktor lain-lainnya dulu, faktor yang bisa kita rubah. Kalau pakai oli Yamaha, pakai oli AHM oil, terus ternyata banyak yang mengalami kasus mesinnya turun mesin, ya baiknya jangan pakai itu lagi lah ya. Ya wis lah, kok jadi berkepanjangan, mohon maaf. Tapi intinya ojo nyalakan usia toh. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.